Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non amit pasang Kalimantan tine bayi ing langduni dunamah ing tawang-tawang tindapat no ing tolak mano. Halo sobat formasi dimanapun kalian berada nih, kali ini Formasi Podcast kembali hadir untuk menemani aktivitas kalian. Nah, di episode kali ini aku Sakif dan Saya Ardi. kali ini kita bakalan bahas tentang penyakit menular seksual. Agak-agak berat ya, tapi pasti nanti bakalan kita bawa dengan asik gitu ya. Dan di sini udah gabung nih Mbak Septi. Halo Mbak Septi. Hey, halo, selamat malam teman-teman semua. Nah, Apa mungkin kabar? silakan Mbak Septi bisa Baik. mengenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ini podcast formasi ya? Iya. Ya, podcastnya anak-anak muda Nongkosari tentunya ya. Iya. Oh, kok suaranya rada hilang ya? Suaranya aman? Aman. Aman kok Mbak. Oke deh. Perkenalkan, nama saya Septi. Saya salah satu tenaga kesehatan saat ini yang bekerja di salah satu puskesmas di Kota Jogja. Gitu, Mas. Iya. Oke, sehat kan Mbak? Gimana kabarnya, sehat menanganin pasien-pasien COVID ini? Alhamdulillah sehat selama ini dan agak bosen juga ya dengan pandemi ini, dengan banyaknya kasus COVID yang sekarang ini semakin melonjak angkanya, angka kematiannya, apalagi angka kematian nakesnya juga semakin tinggi. Prihatin sih Mas, gitu. Gimana nih Jogja, mau PSBB atau masih rame-rame aja? Belum tahu ini kebijakannya bagaimana, tapi yang jelas sekarang sudah mulai muncul klaster-klaster keluarga, klaster-klaster kantor yang ini juga kalau dibiarkan terus-menerus juga akan bahaya kan. Jadi mungkin nunggu kebijakan dari pemerintah daerah mau bagaimana. Terus yang jelas sih kita tetap terus mengkampanyekan tentang protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan setiap kali sesering mungkin gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini ya cuma itu aja sih. Oke, langsung saja mungkin bisa karena pembahasan hari ini nggak mengenai COVID tapi mengenai apa kesehatan Penyakit menular seksual. penyakit menular seksual. Nah, ini kan Iya. kemarin juga sempat membahas soal fenomena pacaran ya di dunia remaja dan di dunia remaja itu yang paling riskan terhadap fenomena seperti ini. Nah, menurut Mbak Septi sendiri itu bagaimana? Oke, kali ini kita akan bahas tentang kesehatan reproduksi remaja ya. Nanti kaitannya akan tentang kesehatan penyakit seksual pada remaja yang sering sekali kita temui, khususnya saya sebagai tenaga kesehatan sering sekali menemui fenomena-fenomena seperti itu. Jadi kalau kita tahu perkembangan remaja saat ini kan sudah cepat sekali ya Masnya. Anak kelas 3, anak kelas 4 itu sudah tahu apa yang namanya hubungan seksual, sudah tahu apa itu kondom mungkin. Nah, seperti itu. Padahal kita dulu juga nggak tahu apa-apa ya Mas kalau kecilnya kita. Iya nggak sih? Sebelum ada internet itu kan sangat susah sekali kan mencari hal-hal seperti itu. Sangat polos. Zaman polos itu lah. Iya, kalau kita melihat fenomena sekarang ini karena ya itu internet itu sebagai kayak dua mata pisau, yang satu sisi memberikan informasi, yang satu sisi lagi juga dapat merusak gitu kalau tidak dilakukan atau tidak tidak digunakan secara bijak. Nah, di sini juga harus ada peran orang tua sebagai pengatur, sebagai monitoring gitu ya. Jadi selama saya bekerja di puskesmas itu banyak sekali menemui
kasus-kasus yang terkait dengan kesehatan remaja, khususnya masalah-masalah seksualitas pada remaja. Kebetulan saya menangani program kesehatan remaja, jadi kasus-kasus yang berkaitan dengan remaja itu banyak terlaporkan di puskesmas. Contohnya ya, saat ini yang sering terjadi adalah fenomena LSL. Tahu Mas LSL? Wah, Mas, saya belum tahu itu apa sebenarnya. Oh ya, jadi LSL itu laki suka laki. Oh, Ya. pedang-pedangan cuy. Iya. Baru tahu istilah LSD. Jadi fenomena LGBT gitu LGBT, ya, kalau kita fenomena biasa tahu. LGBT itu sudah banyak juga ditemui, tidak hanya di kota-kota besar, banyak bahkan di Yogyakarta sudah juga banyak itu hal-hal seperti itu ditemui. Waktu itu kita juga ada kan screening kesehatan di sekolah-sekolah gitu ya. Hah? Jadi di situ kita menyekrining anak-anak di sekolahan bagaimana kesehatannya, dan di situ juga ada daftar pertanyaan tentang reproduksi. Ketika saya tanya apakah kamu suka laki-laki atau perempuan, dia sudah bisa menjawab bahwa saya ketertarikan pada laki-laki gitu loh. Padahal dia seorang laki-laki gitu loh. Sejujur itu ya, itu Artinya anak apa? itu anak kelas berapa, Mbak? Itu anak SMA. Nah, Oh, sebenarnya itu butuh namanya trust, butuh kepercayaan. Tidak semua orang itu dapat menggali remaja, karena kan tahu sendiri ya, remaja itu adalah usia-usia di mana dia mencari jati diri, mencari sosok yang dia percayai gitu ya. Jadi kalau nggak pintar-pintar menggali, hal-hal seperti itu tidak akan pernah tergali. Dan ini kebetulan karena kita juga belajar teknik untuk mendekati remaja itu bagaimana, akhirnya itu bisa keluar semua. Iya, saya suka dengan laki-laki, terus dan itu pun kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa mengarahnya ke nanti ke depannya bisa terjadi LSL seperti itu. Dan juga banyak juga kasus-kasus datang dengan nyeri kencing nanah begitu ya, kencing nanah. Kemudian setelah ditanya-tanya, dia jajan Mas, jajan dengan PSK gitu. Itu anak usia 17 tahun. Iya, tapi ini menarik. Usia 17 tapi tahun. Menarik Mbak. Saya potong sebentar dulu ya. Ini menarik karena apa? Dulu waktu kan di SMK ya, di SMK pasti kan ada program yang namanya Prakerin. Nah, salah satu karena program keahlian saya itu tentang komputer dan animasi, otomatis yang paling dekat dari Wonosobo itu kan Jogja ya. Dan teman-teman saya itu yang pulang dari Prakerin, mereka tuh bercerita tentang mereka itu jajan di Sarkem gitu loh. Dan mereka tuh sangat bangga sekali loh, zaman dulu tuh sangat bangga. Terus diceritakan berulang kali diceritakan bahwa gimana kok bisa sampai mereka itu jajan di tempat seperti itu gitu loh. Dan berarti kan emang dari dulu kan itu masalahnya sama kan, nggak dulu nggak sekarang sama juga gitu. Iya ya, jadi memang banyak sekali fenomenanya, bukan hanya dewasa aja yang melakukan hubungan seksual, tapi juga remaja-remaja sudah mulai mencoba seperti itu. Karena ya itu tadi, masa remaja adalah masa di mana dia pengen tahu segalanya, pengen nyobain segalanya itu ya, yang kadang belum waktunya, belum wayai gitu ya. Wayai. Nah, dan akhirnya apa ya, mereka jajan dapat bonusnya juga gitu loh. Bonusnya apa? Bonusnya penyakit gitu. Penyakit kencing nanah atau yang sering kita sebut dengan gonore atau GO gitu. Banyak sekali Mas remaja-remaja sekarang itu yang sudah free sex ya, pacaran, bahkan kalau masih perawan gitu malah diceng-cengin sama teman-temannya, kan masih perawan kamu gitu loh.
Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika si remaja ini sudah bisa melepas keperawanannya, malah seperti itu fenomenanya sekarang yang terjadi gitu. Tapi kalau ngomongin soal ini ya, soal itu kan remaja ya kan. Tapi kalau kita lebih ke depannya lagi, misalnya udah mulai kuliah nih, atau udah mulai bekerja gitu loh, udah lulus, dikatakan umurnya itu 24, 25, 26 gitu kan, udah mulai menjelang dewasa gitu loh. Jadi mereka kan yang pacaran gitu, terus yang agak lama, apalagi di masa sekarang itu bahkan nggak cuma di kota besar kayak Jogja gitu loh, di Wonosobo pun juga teman-teman saya cukup juga sering curhat ke saya gitu. Misalnya sama orang yang baru kenal, terus mereka yang deket, terus bisa diajak seks gitu loh. Maksudnya ketika kita sudah mulai dewasa terus belum menikah gitu loh, kehidupan seks secara aktif itu bagaimana menurut kesehatan? Kita nggak ngomongin soal agama, kalau agama udah jelas itu zina dan haram kan, dan dosa. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan itu bagaimana? Usia remaja kayak di luar negeri itu kan, misalnya kalau kita punya cewek gitu loh, kita bisa ajak tidur di rumah kita, terus tinggal di rumah kita, terus dan seks secara aktif gitu, bagaimana? Oh ya, jadi gini ya, seksual aktif pada remaja, khususnya remaja wanita itu alat reproduksi kita itu sudah mulai siap untuk dibuai adalah usia 21 tahun. Oke. Jadi ketika mereka sudah melakukan hubungan seks sebelum usia 21 tahun, otomatis organ reproduksi kita itu belum siap. Artinya ketika nanti terjadi kehamilan, terjadi mungkin abortus dan lain-lain, ini akan berisiko besar terjadinya masalah gangguan reproduksi gitu. Dan pada laki-laki pun demikian, ketika memang sering melakukan hubungan seksual dengan tidak safety, gonta-ganti pasangan, nantinya ya efeknya dapatnya ya PMS itu, penyakit IMS ya, maaf, infeksi menular seksual gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal IMS nih Mbak, kalau sejauh ini tuh ada apa aja sih dari IMS sendiri? Penyakitnya itu apa aja? Oke, jadi IMS itu macam-macam ya. Jadi ada yang namanya GO atau gonore. Gonore itu adalah penyakit seksual yang diakibatkan dari kuman gonorea. Jadi dia akan muncul 7 hari setelah berhubungan seksual. Nah, ini dicetus karena berhubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan. Jadi cara penularannya dari cairan laki-laki dan cairan perempuan itu. Biasanya ditandai dengan gejala demam, kemudian gejala gregesi gitu ya. Terus ditambah dengan kencing nanah. Jadi ketika buang air kecil gitu, kadang ada nanahnya, dan tanpa sengaja dalam keadaan posisi biasa pun bisa keluar nanahnya di alat kelaminnya gitu. Jadi di situ nanti pengobatannya juga harus diberi antibiotik gitu ya, harus diperiksa kumannya dulu. Dan kalau pada wanita itu biasanya akan gejalanya muncul seperti keputihan tapi warnanya udah hijau atau kekuningan, dan baunya itu bau banget gitulah Mas. Kemudian juga kadang disertai nyeri dan demam. Itu gonore. Kemudian ada juga yang namanya sifilis. Sifilis itu juga kalau kita sebut itu raja singa. Pernah dengar ya? Simba dong. Ya, Simba. Raja singa. Nah, raja singa itu salah satu penyakit infeksi menular juga diakibatkan dengan hubungan seksual yang tidak safety. Kemudian itu juga ditandai dengan biasanya nyeri di badan, gregesi gitu ya. Cek darahnya positif sifilis gitu. Jadi kadang tidak ada gejala khas. Kemudian herpes genital ya. Jadi kayak pernah tahu yang namanya sakit dompo, Mas? Oh iya, yang benyenyek gitu ya, tapi buat pol banget ya. Iya. Nah, itu ada di
genital, di Oh, alat kelamin. Nah, itu namanya herpes herpes simplex ya. tapi kalau Itu juga yang kuman herpes. di anggota lain itu termasuk juga nggak? Misalnya di tangan, di kaki gitu termasuk herpes itu juga Beda, bukan? Mas. Oh, Beda. Jadi kalau ada dua, satu herpes simplex, yang satu herpes zoster. Herpes zoster itu biasanya dikarenakan serangga itu ya, yang kita sering sebut dompo. Tapi kalau herpes simplex itu adalah salah satu penyakit infeksi menular, biasanya di alat kelamin atau di bibir gitu. oh iya. Gitu. Jadi di selaput-selaput mukosa tubuh kan ada di mulut bawah sama mulut atas ya kan. Oh iya deng iya. Kalau di atas itu kan Nah, ya itu kan bisa apa ya namanya kissing gitu ya. Misalnya menularnya lewat kissing oral gitu ya. ya cairan tubuh ya. Yang selanjutnya itu ada juga jengger ayam, chlamydia ya. Waduh. Jadi seperti kayak kutil tapi ada di alat kelamin gitu ya. Jadi kayak Walah. kol gitu loh, mekruk gitu loh Mas. Bisa bayangin? Enggak 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 mau. Jadi di alat kelamin bisa perempuan bisa laki-laki sih, tapi kebanyakan perempuan. Jadi kayak di labia mayora itu Waduh. ada kayak kayak semacam jengger gitu Waduh. ya. Itu chlamydia Untung gitu, ya jengger podcast ini ayam nggak ada gitu. videonya ya. Kalau ada videonya nanti sensor semua kayaknya. Oh, justru malah jangan Oh, disensor, jalannya jangan sensor ya. disensor. Ini kesehatan, kita Heeh, konteksnya kesehatan kesehatan reproduksi, bukan hal yang tabu. heeh. Ini yang perlu diluruskan juga, kesehatan reproduksi itu harusnya itu memang kita bekali pada anak sejak dini gitu loh. Mm-mm. Ini yang kadang jadi tabu kan, orang tua memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Apa sih bahas-bahas tentang alat kelamin, ngapain sih? Padahal ini penting ketika anak kita nantinya, generasi kita tahu sejak dini, dia bisa memproteksi dirinya begitu. Jadi pesan saya sih buat kalian yang belum beristri nih, besok kalau sudah punya anak, berikan edukasi sedini mungkin tentang kesehatan reproduksi. Jadi anak tahu bagaimana dia harus bersikap, bagaimana efeknya begitu. Oh gitu ya. Tadi kan tadi juga sempat ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber yang di bidang apa ya tentang pernikahan juga dan di situ kan juga ada yang namanya parenting ya, parenting lah. Tadi eh, Ah, ah, sepenting ah. apa sih kita apa ya dan bagaimana caranya sih? Karena kan secara orang Jawa itu ya, orang Jawa itu kan eh reko gitu loh ya sama anak reko gitu loh dan caranya itu yang benar bagaimana sih untuk memberikan edukasi seks agak dini gitu loh bagaimana? Iya, itu. Ya itu tadi. Jadi kesehatan reproduksi itu diberikan pada anak sejak dini sesuai dengan tingkat umurnya. Jadi anak umur 5 tahun itu harus tahu apa bagian tubuh mana yang boleh disentuh, bagian mana yang tidak boleh disentuh. Ini namanya apa, ini apa, kenapa tidak boleh mandi bareng misalnya. Seperti itu, hal-hal simpel dulu. Kemudian nanti beranjak dia anak-anak, dia dewasa, dia harus tahu mimpi basah. Saya pengen nanya ini sama kalian, teman-teman di sini, tahu mimpi basah itu dari mana? Dari Aduh orang aduh tua aduh atau dari kok internet saya yang atau kena dari dong. teman? Tahu mimpi basah Ayo. dari mana yo? Iya. Kalau aku dari sekolah sih. Dari mana kan ceritanya? Dari mana ya? Sekolah ya. Dari pelajaran sih. Hmm. Tapi Dari saya udah tahu pelajaran. dulu sih dari teman. Orang tua pernah nggak ngasih tahu? Siapa? Orang tua. Orang tua pernah nggak ngasih tahu? Nggak pernah. Belum pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Belum pernah ya. Padahal justru edukasi pertama itu adalah dari rumah, dari orang tua. Makanya kita mungkin yang sudah ya kita calon orang tua. Cek Mungkin wis. jenengan ini calon orang tua, iya kan? Calon orang tua itu harus siap, harus mengupgrade ilmunya, gitu ya. Jangan sampai anak itu malah tahu dari orang lain. Kalau bisa malah tahu dari orang tuanya sendiri. Orang tua jadi kepercayaan si anak-anak itu gitu. Oh
dengerin ya. tuh. Jangan dikira mandi subuh. Kayak mesti saya apa tim mandi subuh mana ini tim mandi subuh. Gitu ya. Jadi kembali lagi ke penyakit menular seksual tadi saya selesaikan ya. Jadi Iya, kan iya. sudah ada tadi apa namanya? Yang gonorrea Ada GO, kemudian ada sifilis, kemudian ada juga yang kolmekrok, apa yang namanya kolmekrok itu jengger ya. ayam ya, Kutil. klamidia, kemudian ada juga herpes dan terakhir ini yang sangat berbahaya dan sampai sekarang belum ada obatnya adalah HIV/AIDS ya. Jadi HIV/AIDS itu adalah penyakit karena sistem imun tubuh kita sudah lemah, jadi sudah mengalami penurunan sistem imun sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang masuk ke tubuh kita. Dan pintu gerbang dari HIV/AIDS adalah penyakit-penyakit tadi, penyakit GO, penyakit sifilis, klamidia, herpes dan lain-lain tersebut. Kalau sering terjadi atau sering dialami oleh si pasien tersebut, lama-lama bisa terjadi ke keadaan HIV/AIDS gitu. Dan HIV/AIDS ini sampai sekarang juga belum ada obatnya. Jadi obat yang digunakan saat ini adalah obat ARV atau antiretrovirus yang diminum hanya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya saja, bukan untuk mengobati. Gitu. Jadi gejala dari HIV/AIDS biasanya ditandai berat badan turun drastis, gitu ya, tanpa sebab yang pasti. Kemudian juga ada apa namanya sariawan di bibir, kemudian mudah sariawan di bagian bibir, diare kronis yang nggak berhenti-henti gitu ya. Salah satu gejala dari HIV/AIDS dan itu harus dicek dulu. Kemudian HIV/AIDS ini itu pada awal-awal 6 bulan pertama tidak ada gejala, Mas. Jadi Aduh. dia orang yang HIV/AIDS ini 6 bulan pertama dia nggak ada gejala. Sama seperti kita bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas, tapi sudah bisa menularkan ke pasangannya, menularkan ke orang lain begitu. Nanti ketika sudah ada gejala, biasanya di tahun pertama dan sampai tahun ketiga sudah ada gejala nih. Gejalanya itu tadi, berat badan turun, diare terus, sariawan di bibir nggak sembuh-sembuh. Nah itu nanti harus dicurigai ke arah HIV gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kalau HIV tadi kan katanya nggak bisa disembuhkan ya. Tapi kalau penyakit-penyakit yang tadi disebutkan itu bisa disembuhkan nggak sih? Karena kan kadang ini ya Mbak, ada tuh di tiang-tiang listrik itu ada tulisan apa ya? Bapak menyembuhkan penyakit raja singa atau sifilis dan lain-lain, itu benar nggak sih? Kayak cuma iklan coba. Kalau yang di plafon ditempelin gitu sih, saya jamin itu bukan dokter ya, karena seorang dokter nggak mungkin memberikan informasi atau iklan yang seperti itu gitu ya. Jadi kalau memang ada penyakit yang berkaitan dengan medis ya carilah medis gitu aja sih. Jadi penyakit selain HIV itu sebenarnya bisa sembuh, tapi kadang si pelakunya itu ngeyel. Jadi kadung enak ya dibaleni meneh gitu loh. Diulangi lagi. Jadi bisa dia herpes berkali-kali, bisa dia GO. Ada satu pasienku itu dia udah GO bulan 2, kemudian sudah sembuh kan, diobatin di antibiotik. Bulan ke-7 dia datang lagi dengan GO lagi, sampai males sama petugasnya itu. Jadi kebanyakan mereka ya ngeyel gitu tipe-tipenya gitu. Bisa sebenarnya. Berarti kalau misalnya kalau tadi kan GO katanya menularnya itu karena gonta-ganti pasangan gitu kan. Nah misalnya ada nih orang yang insaf kan, pada akhirnya insaf, nggak mau biar nggak kena GO lagi, dan akhirnya dia nikah. Nah waktu dia berhubungan dengan istrinya atau suaminya itu apakah bisa menularkan lagi atau enggak? Kan soalnya udah sembuh kan tadi pakai antibiotik.
Oh, kalau udah sembuh, kalau dia sudah dengan pasangannya yang resmi, sudah tidak ada apa namanya seksual beresiko, itu ya insya Allah sih tidak akan menularkan gitu. Karena dia sudah dengan pasangan yang sudah anu ya, udah tetap gitu ya. Hmm. Tapi kalau dengan pacar atau dengan orang lain, kita kan nggak tahu 24 jam dia sama siapa. Kemungkinan untuk apa namanya, untuk kesetiaannya kan kita nggak bisa pantau 24 jam gitu ya. Oke. Berarti ada kemungkinan orang yang mantan kena GO ini bisa memiliki keturunan dan tanpa menularkan GO tadi itu ya? Bisa. Asal dia udah tobat ya Mas ya. Ojo meng soto babat. Apa kuwi? Ya tobat. Oh. Soto babat, kapok lombok, esok dibaleni maneh. Oke. Soalnya gimana, Ardi, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, sebenarnya kan ini juga ya. Saya itu sering sekali mendapati sebenarnya teman juga dari apa? Dari SMA, terus kuliah juga sampai sekarang udah bekerja dan udah lulus itu kan. Jadi fenomenanya di masyarakat itu gini, kita banyak orang yang belum siap nikah kayaknya, remaja dan dewasa yang belum siap nikah, tapi mereka melakukan seks aktif gitu loh, entah itu ke pacarnya sendiri gitu loh, entah itu ke misalnya ada gebetan, nanti gebetan lagi terus dapat itu, walaupun mereka nggak jajan di tempat yang menjajakannya, tapi mereka apa ya, menjajaki teman-temannya atau pacarnya gitu loh. Maksudnya kalaupun itu pacarnya cuma satu orang itu tok, menurut kesehatan itu bagaimana kan pandangannya, kalau misalnya dari segi moral kan udah nggak baik, tapi segi segi kesehatan itu bagaimana? Ya itu tadi yang namanya remaja, usia produktif itu kan gejolak hormonnya masih tinggi banget ya Mas. Ketika ketemu dengan lawan pasangan itu kan gimana sih, meluap-luap ya, pengennya Mantap kebutuhan gitu. manusia kan pengen disayangi, ya kan? Pengen disayangi, pengen merasa memiliki gitu ya. Tapi apa namanya, actingnya apa ya, cara perlakuannya kan kurang pas gitu ya di apa namanya, di budaya kita. Jadi seksual aktif sebelum pranikah gitu ya. Tapi kalau saya melihat di dalam kacamata kesehatan, kita kan nggak tahu ya ketika kita punya pasangan, kemudian ya itu tadi, kita bisa mantau nggak secara 24 jam dia dengan siapa aja, dengan dia tok sendiri atau dengan yang lain. Kan banyak kemungkinan yang terjadi. Kemudian yang ditakutkan adalah apa namanya, kehamilan yang tidak diinginkan gitu kan. Resiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan kan besar gitu. Jadi udah gitu terus dilalah kok hamil, belum siap mental, finansial, itu kan juga akan jadi apa ya, lingkaran setan yang nanti ke efek ke anak, belum siap mendidik anak, nanti masalah finansial. Karena kan mereka nggak cuma 1-2 tahun ya untuk selamanya kalau bisa gitu ya. Jadi memang beresiko gitu. Mending ngampet dulu lah nanti Mending kalau amat memang dulu sudah ya. waktunya kan. Iya. Tapi Apa gini, dulu apa beberapa waktu yang lalu saya pernah nih pergi ke Jogja, terus kemudian ada teman sih yang di Jogja, terus sempat nginep juga di situ. Nah ceritanya, by the way-nya ternyata baru pulang itu ketahui kalau misalnya pacarnya yang teman aku itu ternyata udah nikah, udah hamil gitu loh. Hamilnya itu gini kan, di perantauan di Jogja gitu kan, jauh dari orang tua ya, niatnya mereka mau kuliah gitu kan, tapi sampai pacaran mereka tuh sampai hamil gitu, dan sampai melahirkan, orang tuanya itu nggak tahu nggak anaknya tahu di ya. di perantauan itu nggak tahu, sementara ayah dari si anak itu pun juga kayaknya nggak punya beban gitu loh. Dia masih main-main, dia masih masih apa
masih nongkrong-nongkrong sama saya dulu, terus pikirannya tuh bukan kayak orang-orang dewasa yang udah punya anak gitu loh. Nah itu gimana coba Nah, yang makanya itu kan. yang akan menjadi apa korban itu kan anaknya kan nantinya. Ya makanya itu kan semuanya jadi kena kena getahnya semua. Artinya generasi yang akan datang pun juga kita menciptakan generasi yang belum siap mental juga ketika apa namanya terjadi kehamilan tidak diinginkan, kemudian lahirlah anak. Nah, si anak ini kan nantinya akan dididik oleh anak-anak ya kan? Jadi oleh Ibunya belum anak-anak ya. siap untuk mendidik dengan baik gitu ya, bapaknya belum siap gitu karena hanya mudoroso ya istilahnya, artinya hanya untuk kesenangan sesaat akhirnya kebablasan gitu ya, kan kasihan juga anaknya. Dan ini banyak juga terjadi di apa di sekitar kita gitu, pada akhirnya nanti anak-anak yang menjadi korbannya gitu. Oke, tadi juga sempat ngobrolin soal ini juga ya, Mbak, tentang pranikah juga soal soal apa ya persiapan sebelum menikah nih ya. Jadi kan menurut kesehatan nih, ketika kita mau apa mau mau apa ya mau niat untuk menikah gitu ya, secara kesehatan itu apa yang yang perlu dipersiapkan gitu. Misalnya pengetahuannya atau umurnya atau gimana gitu. Mentalnya sih. Oke. Jadi di program apa namanya CATEN ya, calon manten gitu ya. Iya. Jadi setiap pasangan yang ingin menikah itu selalu dicek medical check up dulu. Jadi ada tidak pasangannya itu punya riwayat sakit, mungkin diabetes, mungkin hipertensi, mungkin penyakit-penyakit yang apa namanya menular gitu ya. Ada mungkin penyakit IMS tersebut atau HIV mungkin gitu. Jadi jangan segan-segan untuk apa bertanya ataupun saling terbuka terhadap pasangan tentang penyakit-penyakit apa yang dimilikinya gitu. Penyakit-penyakit apa yang dimiliki keluarganya gitu. Tapi kadang biasanya kalau apa namanya di bloko gitu ya, terus malah nggak jadi nikah mas gitu. Bajakan malah jadi kayak gitu. Jadi kadang penyakit yang kadang juga harus diketahui pasangan adalah masalah kesehatan jiwa. Banyak kan orang yang sebenarnya ada depresinya, kemudian ada gangguan jiwanya, dia tidak paham terhadap pasangannya, dan ini kadang biasanya di kedepannya itu akan kayak bom waktu gitu loh, akan muncul ketika sudah terbentur masalah konflik itu, dia bisa nggak menghadapi masalah tersebut. Kalau ada depresi, ada gangguan jiwa di keluarganya, bisa jadi akan muncul gangguan jiwanya itu gitu, akan tercetus gitu loh mas. Kemudian juga kesehatan tentang psikologisnya gitu loh, siap belum untuk nikah, karena di sini juga kesiapan mental kan penting ya gitu. Kemudian biasanya cek darah juga, HB-nya normal atau enggak, karena HB nanti berkaitan dengan kehamilannya, persiapan kehamilannya gitu. Kemudian juga ada cek untuk giginya gitu ya, karena kalau kehamilan dengan gigi yang bermasalah itu juga beresiko terjadinya gangguan pada janin gitu. Jadi hati-hati yang punya gigi-gigi bolong itu juga harus apa namanya diperiksa secara rutin gitu. Mungkin itu sih, gizinya juga harus diperhatikan gitu. Oh, jadi ini baru tahu malah ada apa ya? Faktor dari psikologis ya gitu loh. Misalnya kan orang nikah itu kan nggak mungkin, ayo kowe cek gila sih yo, kowe gila orang, kan nggak mungkin. Mungkin tiba-tiba sama pasangan kita terus bilang itu. cek apa kejiwaan gitu loh. Nah itu bagaimana kita mempreventifkan, misalnya
kan ini banyak nih ya, kasus apa abuse di dalam keluarga gitu, abuse dalam apa ya, Iya, kekerasan rumah KDRT tangga. gitu ya. Itu mungkin kan juga dipengaruhi dari Mm-mm. faktor kejiwaannya laki-laki atau perempuannya gitu kan. Faktor itu kan juga sangat Iya, mempengaruhi. benar sekali. Nah, terus Makanya bagaimana eh sih kita tahu gitu eh, loh panas ke- tangan kita? iya, makanya itu kesehatan jiwa kan saat ini masih dipandang sebelah mata ya. Orang masih berfokus pada kesehatan fisik aja. Padahal kesehatan jiwa itu kalau jiwanya nggak sehat, fisik jadi sakit, iya nggak sih? Kalau kita coba mikir sepaneng terus jadi mual nggak Mas? Jadi mahnya kumat nggak Mas? Dari diare kalau saya malah terlalu stres ada diare. Nah, itu. Iya, makanya itu kesehatan jiwa itu penting, tidak bisa dipisahkan dengan kesehatan fisik. Makanya di pemeriksaan atau di pelayanan di kesehatan itu ketika menyiapkan seseorang atau pasangan untuk menikah itu dia harus ketemu seorang psikolog. Dan psikolog itu tugasnya adalah salah satunya menggali apakah ada apa namanya kecenderungan masalah kejiwaan atau tidak gitu. Dan yang penting adalah kita tahu dengan pasangan aku itu seperti apa sih. Nah, itu kan tahap pacaran itu sebenarnya di situ gitu loh. Menjajaki pasangan seperti apa, bukan hanya Menjajaki. have fun, have sex itu aja gitu loh. Iya, iya, iya. Oke, mungkin kayaknya mau bertanya nih kayaknya. Enggak, jadi gini Mbak, di sini tuh kami ada berenam nih lagi nyimak obrolan sama Mbak Septi, dan kebetulan ini ada temen yang nitip nitip mau tanya, katanya soal ini sih Mbak, Boleh. soal keamanan dalam melakukan hubungan seksual. Nah, kalau misalnya pakai alat kontrasepsi itu apakah apakah apa meminimalisir menular, maksudnya Penyakit mencegah menular gitu ya. mencegah penyakit menular enggak sih gitu? Bener gak sih kayak gitu? Uh, yang saya tekankan di sini adalah tidak untuk mengajari remaja atau yang belum menikah untuk melakukan hubungan seksual ya. Jadi pada intinya pencegahan penyakit tidak menular itu ada 4. A, B, C, D. Yang pertama adalah abstain, tidak melakukan hubungan seksual sebelum saatnya. Jadi nggak ada itu perkara pakai CO sebelumnya, nggak ada. Jadi artinya di sini konteksnya adalah yang sudah menikah ya. Jadi saya tidak Dengarkan. tidak mengiyakan karena saya juga nggak mau ikut-ikutan dosa. Oh silakan gitu ya. Jadi itu sudah ranahnya di privacy masing-masing, silakan. Jadi yang jelas kalau untuk kesehatan adalah abstain, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah gitu ya. Yang kedua adalah B, be faithful, artinya setia dengan pasangan. Ketika sudah menikah, setialah dengan pasangan. Nah, itu akan mengurangi resiko terjadinya infeksi menular seksual. Dan C adalah kondom. Ketika pasangan kita atau pasangan kita ada mengalami gejala penyakit seksual atau mungkin HIV gitu, ya gunakan kondom gitu. Itu catatan untuk yang sudah menikah loh ya. Saya tidak menyarankan untuk yang belum menikah, oke? Dan yang keempat adalah drugs, tidak menggunakan narkoba suntik gitu. Jadi kalau keempat ini bisa diupayakan dengan baik, ini adalah cara preventif untuk mencegah terjadinya infeksi menular seksual gitu. Tapi sejauh ini enggak sih Mbak, menemukan beberapa mitos-mitos yang padahal sebenarnya tuh enggak kayak gitu. Ada nggak sih mitos-mitos yang udah tersebar di masyarakat tapi pada kenyataannya tuh sebenarnya nggak kayak gitu? Oh ada kemarin ya. Kemarin itu lucu gini. Jadi si cowok ini cara ngerayunya dengan ceweknya, ini kata dokter aku butuh sel darah putih, kebanyakan sel darah putih jadi harus dikeluarkan. Jadi si cewek disuruh ngeluarin sel darah putihnya si cowok, padahal maksudnya suruh mengeluarin air maninya. Oke. Jadi ini yang harus gitu? diketahui. Paham nggak?
Iya 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 iya. Iya, kan lucu kan? Jadi si cowok ini pura-puranya sama si ceweknya bilang, Dek, saya itu kebanyakan sel darah putih harus dikeluarin. Nah, saking polosnya si cewek ini, caranya gimana? Caranya gini ya, dia melakukan hubungan seksual, keluarlah, nah, sudah lega, sel darah putihnya udah keluar gitu. Itulah pentingnya apa ya? Nah, ini kan Sex education ya. iya, benar sekali. Jadi inilah pentingnya belajar edukasi seksual. Jangan sampai kita dibohongi, apa di apa dikerjain gitu ya, di prank. Kemudian ada juga yang apa yang namanya fenomena kalau dimasukkan di kuping kalau 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 hubungan seksual sekali tidak akan pernah hamil. Itu salah ya, mitos ya. Jadi mau sekali, mau dua kali, mau secelup dua celup, kalau memang ketika sperma dengan Iya ovum iya iya. ya bakal jadi, bakal hamil gitu. Nah, ini juga ada fenomena yang di apa? Yang di masyarakat nih ya. Soal misalnya hubungan seksual nih, tapi dikeluarin di mana? Di luar gitu loh. Kan ada sempat ada guyonan nih, keluar di mana? Di dalam apa di luar? Keluar ya di dalam Mm-mm. gitu apa di luar gitu. Itu bagaimana tentang fenomena dan mitos tersebut? Ya itu kan cuma cuma apa ya? Kayak kayak semacam alibi mereka aja biar 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 mengurangi resiko kehamilan aja ketika. Tapi sebenarnya hal seperti itu pun bisa tetap terjadi kehamilan ketika sperma pun tidak dikeluarkan ke dalam rahim gitu ya, ke dalam mulut rahim tetap bisa karena kan sperma itu kan apa namanya banyak ya sekali sekali semprot gitu kan 250 juta sperma. Nah, Nah, itu ketika kita kan nggak tahu mana eh, mana yang membuai gitu ya. nah itu yang Jadi ada suka buang-buang kemungkinan 250 walaupun juta apa janin itu di mana ya kono ini cowok ini soalnya seperti nah itu itu soalnya jadi teman-teman tuyul. ada ada yang ketawa itu berarti ados ini tim ados ados apa mandi sebelum subuh nih. Heeh, Gitu. heeh. Jadi tetap bisa beresiko ya terjadi kehamilan walaupun mau istilahnya dikeluarin di luar gitu ya. Heeh. Jadi tetap yang penting adalah no sex before married. Oke. Nah ini ada yang mau tanya juga nih, yuk coba mas. Mbak, itu kasus orang hamil. Namanya dulu. Oh ya, perkenalkan nama saya itu, mohon maaf, nama saya Mas Aji. Itu Oke. kan ada kasus orang berenang itu bisa hamil tuh, hoak apa fakta itu? Uh-uh. Oh ya gitu. Jadi sel sperma itu ketika keluar dari tubuh dia hanya bertahan sampai 2 hari. Itu pun dengan suhu yang apa namanya suhu yang sesuainya. Kalau sudah kena panas, kena air, nah otomatis dia akan mati. Apalagi kena di kolam renang kan ada klorin ya Mas ya kan? Enggak, tapi Ada itu kan maksudnya dulu ada itu kan apa namanya? sebentar. Dulu itu kan ada yang sempat ngomong itu ya, dan itu juga bukan bukan orang biasa kan itu Komnas apa ya? Dulu itu perempuan atau anak itu ya. Eh, Komnas, iya, eh, iya, makanya kan yang paling dia juga dipecat kan? yang paling nggak masuk akal kan gini loh. Itu aja ketika apa, penetrasi kan itu aja belum tentu bisa terbuai gitu loh. Apalagi itu di kolam renang jaraknya berapa meter itu mau berenang di mana? Mencari tempat di mana gitu loh. Iya bener. Iya Iya, nggak sih? makanya itu udah dengan klorin aja dia mati, gimana dia mau membuai gitu kan? Jadi seseorang yang dianggap berpendidikan pun belum tentu paham tentang kesehatan. Jadi tidak bisa bisa apa namanya kita gebiah uyah semua orang berpendidikan tahu tentang Iya, kesehatan, belum tapi tentu gitu. itu ada kasus itu loh, Bu. Apa namanya? Ibu-ibu itu mengandung apa namanya janin ular. Itu ada itu gimana prosesnya itu kok bisa Mm. seperti itu?
Aduh, kok pertanyaannya Nggak menjurus ke tahu aja. spiritual. Nah, itu sudah di luar konteks kesehatan ya. Kalau kesehatan, kebetulan saya nggak pernah nemuin kasus seperti itu sih. Jadi lebih banyak kasus-kasus remaja yang gangguan apa namanya infeksi menular seksual, gangguan penyimpangan orientasi seksual gitu ya. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena LGBT juga yang sering ditemui. Jadi kemarin terakhir aku ketemu anak usia 18 tahun positif HIV. Waduh. Setelah ditelusuri ternyata dia usia 14 tahun sudah seksual aktif dan seksual aktifnya dengan laki-laki juga. Waduh. Nah, ada pakar yang mengatakan bahwa fenomena HIV itu lebih banyak pada orang-orang lebih cepat gitu ya pada orang-orang LGBT. Karena apa? Orang-orang LGBT atau apa namanya homoseksual itu mohon maaf ketika berhubungan seksual kan menggunakan anal seks ya. Jadi penis dimasukkan ke dalam anusnya. Nah, anus laki-laki atau anus manusia itu lebih mudah mudah tergesek dan mudah pecah pembuluh darahnya. Jadi kemungkinan untuk darah keluar itu lebih banyak dan itu adalah media yang sangat potensial sekali untuk terjadinya pertukaran cairan atau pertukaran virus di situ. Beda dengan struktur di alat kelamin wanita, dia lebih elastis. Jadi ketika ada gesekan pun tidak akan cepat mengeluarkan darah gitu. Beda dengan anus gitu. Jadi makanya LGBT atau yang fenomena gay itu lebih banyak ke arah HIV/AIDS-nya seperti itu. Karena mainnya di anal. Oh ya, ini sempat penasaran juga ini selintas mengganggu pikiran saya. Jadi bener nggak sih mitosnya itu di masyarakat kalau misalnya kita baru menikah nih, terus ceweknya itu harus mengeluarkan darah atau yang disebut dengan selaput darahnya robek itu bagaimana? Apakah harus seperti itu atau? Ya. Selaput darah itu banyak sekali mas macamnya. Ada orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual tapi struktur selaput darahnya itu sudah robek dari sononya gitu. Jadi bentuknya itu juga beda-beda. Ada yang elastis, ada yang tebel, ada yang memang sudah bolong dari sononya. Itu banyak sekali gitu. Jadi kalau harga diri seorang wanita hanya ditimbang dari selaput darahnya, kok saya kurang setuju gitu. Jadi banyak sekali bisa berdarah, bisa enggak gitu. Berarti enggak ini ya, enggak selalu benar ya seperti itu ya. Ya, tidak selalu berdarah ketika pertama kali hubungan seksual gitu. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Gimana nih teman-teman, ada yang mau tanya? Kalau enggak ini loh penutup ya. Misalnya nih seorang remaja nih ya, remaja kan sekarang tuh banyak banget ya, apalagi nih depan saya ini ada tim mandi sebelum subuh. Nah, fenomenanya yang disebut itu apa ya? Kalau sekarang itu kan ada banyak internet ya, karena ada internet, akses internet, terus walaupun itu diblokir pun tetap masih bisa ditembus pakai VPN, terus pakai dan lain sebagainya. Itu teman-teman saya yang bilang loh ya, bukan saya. Teman-teman saya yang bilang itu. Nah, itu secara kesehatan itu laki-laki terus istilahnya itu masturbasi itu sehat apa enggak menurut kesehatan? Dan baik apa enggak begitu? Gini. Jadi oke. Secara fisiologi seseorang atau seorang laki-laki itu sperma matang setiap 3 hari sekali. Jadi Tuhan itu sudah ngasih suatu mekanisme tubuh ketika sudah 3 hari sperma itu penuh, itu akan terjadi mimpi basah. Itu sudah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan sperma gitu.
Jadi ketika sebelum 3 hari cuma dikeluarin terus, ya yang keluar biasanya cuma airnya aja gitu. Yang jelas masturbasi atau istilahnya coli ya. Colai, fap gitu. Ya, ya. Itu secara psikologis kalau dia dilakukan terus-menerus, ya lama-lama akan kecanduan. Terus ketika sudah tidak puas dengan masturbasi, dia akan mencari pasangan. Mungkin kalau tidak menemukan pasangan, ke pacarnya nggak bisa, akhirnya dia jajan. Ketika jajan dapat bonus penyakit, akhirnya ya udah, itu IMS itu bisa jadi ke arah HIV. Kita kan nggak tahu, perjalanannya kan seperti itu. Tapi aku kayaknya pernah baca nih Mbak, artikel, ini bener atau enggak ya, katanya ada nih minimal seminggu tuh harus masturbasi berapa kali, itu bener gak sih? Atau nunggu mimpi basah? Ya itu tadi kan mekanismenya 3 hari. 3 hari kok nggak mimpi basah, dan biasanya sih ada hasrat ya, keinginan untuk mengeluarkan gitu. Kalau saya pribadi mah silahkan aja, asal nggak ganggu siapapun, nggak ngerugiin siapapun gitu ya. Asal yang penting tahu kondisi, tahu tempat, kemudian tidak terlalu sering, tidak menjadi kecanduan gitu ya. Itu sih masih dalam batas normatif aja gitu. Apa ora tahu DKI ya? Ora ikan. Dia mau ditanyakan mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Karena emang kayaknya jangka panjang dari keseringan masturbasi bakalan ejakulasi dini, bener gak sih Mbak? Ada yang fenomena ada pakar yang mengatakan demikian, ketika kita sering-sering melakukan masturbasi terlalu sering, itu kan otomatis refleks untuk bisa menahan gejolak atau menahan keluarnya sperma kan juga semakin lama semakin berkurang gitu ya. Jadi akan berefek juga ke depannya gitu. Jadi nggak usah sering-sering ya. Oh iya. Itu seminggu sekali aja. Teman-teman lu depan keo. Tapi kan Mbak, biasanya kalau kembali lagi ya ke iklan-iklan yang ada di tiang-tiang listrik itu. Nah kan ada yang bisa mengatasi ejakulasi dini. Nah itu bener atau enggak sih? Kan kayaknya ada terapinya kan tuh. Ada yang memperbesar itu ya, memperpanjang. Lah gue udah gue. Jadi gini, kalau usia laki-laki itu masa pertumbuhan organ, masa pertumbuhan tubuhnya itu akan selesai di usia kurang lebih 19 sampai 23 tahunan lah. Ketika sudah seperti itu ya udah nggak bisa digedein lagi, nggak bisa dipanjangin lagi. Emang mau bekak gitu. Jadi ya kalau ada iklan-iklan yang seperti itu ya tipu-tipu aja, kelihatannya gede padahal bengkak doang. Tapi apakah ini ukuran dan panjang itu mempengaruhi juga nanti setelah menikah apa enggak? Perkasa. Bahasnya sampai situ ya. Oh si kowe marah-marahi ya Allah. Enggak sih, semuanya tergantung skill aja. Ada skill. Iya. Skillnya Mas Akil. Mas Akil mungkin mau bertanya ini. Oke, berarti soal pengobatan ejakulasi dini dan lain sebagainya itu cuma mitos gitu ya Mbak? Iya, jadi salah satu penyakit atau gangguan ejakulasi dini kan banyak sebab ya. Ada dari psikologis juga bisa. Jadi ketika dia tidak bisa memuaskan pasangan, dia akhirnya psikisnya yang kena, akhirnya aduh aku kok nggak bisa memuaskan pasangan, akhirnya juga larinya ke kesehatan nggak bisa tahan lama gitu ya. Jadi faktor psikis juga mempengaruhi. Kedua juga
ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa menyebabkan ejakulasi dini. Contohnya diabetes, penyakit gula. Itu ketika sudah terjadi komplikasi bisa juga menyerang ke alat kelamin karena pembuluh darah di situ mampet gitu ya. Jadi tidak bisa berkembang ketika tegang gitu ya. Nggak bisa tegang maksimal gitu. Mungkin kalau mau tegangan tinggi pakai sekring mas, colok ke listrik Ya. gitu. Gimana, kayaknya ada pertanyaan nih dari teman kita. Coba kalau tanya, yang keras ya mas. Ya, perkenalkan Bu, saya Hud Musa Fauzi. Bukan ding, nama saya Rangga Aditya. Ngapusi namanya Hud gitu. Itu saya pengen Siapalah. tanya biar Telepon. teman-teman yang dengar ini biar pada tobat. Dampak paling buruk dari itu yang dibahas tadi, masturbasi dan lain sebagainya, itu apa Bu? Yang paling buruk bagi kita gitu. Terima kasih. Di luar konteks azab ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu. Oke, ya itu tadi ketika seseorang terlalu sering atau terlalu addicted terhadap masturbasi, dia akan mencari sesuatu yang pada titik level dia sudah tidak puas lagi dengan masturbasi. Jadi akan ada titik, kok cuma masturbasi itu nggak enak, nanti aku mau naik level lagi dengan pasangan. Oke. Pasangan, ketika nggak punya pasangan nih, sama siapa? Sama kucing, sama kambing gitu, bingung ya. Ada juga bisa mengarah ke penyimpangan seksual gitu. Ada juga misalnya dia juga karena sudah mentok ya, dia jajan ya. Ketika jajan sembarangan, kemudian dia dapat bonus penyakit, diulangi seperti itu, nanti arahnya yang paling mentok adalah HIV/AIDS tadi, yang belum sampai saat ini belum ada obatnya gitu. Tuh, dengerin, jadi jangan... HIV/AIDS itu penyakitnya. Oh ya, ini Bu, apa? Apa? Di lain sisi dari kesehatan tuh, saya samar-samar pernah dengar dari guru itu bakal ngaruh ke pemikiran juga, ke otak gitu. Nah itu benar nggak sih sebenarnya yang di ke otaknya itu? Maksudnya gimana Otak mas? itu kalau sering Iya itu lihat tadi. apa, mohon maaf, video porno apa gitu, melakukan itu juga bakal ngaruh ke otak, itu benar nggak itu? Otak bagian apa itu yang Ya itu tadi, ketika kita sering terpapar, sering melihat video-video seperti itu, otomatis yang ada di dalam otak kita itu mikirannya hanya seperti itu terus gitu loh. Bagaimana cara aku mau ngulangin hal ini, sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman itu akan terekam di otak gitu ya. Jadi ketika mungkin teman-teman di sini ketika pengen gitu ya, itu pasti ngebayangin enaknya seperti apa, ya enggak? Iya enggak, ayo. Ayo. Nah itu kan yang terekam di otak kita. Nah ketika seperti itu, otak kita, ego kita, nafsu kita itu kan terus mengajak kita untuk ke hal seperti itu. Nah, ketika kita nuruti nafsu kita, nuruti ego kita, nuruti keinginan kita seperti itu, terus lama kelamaan ya edik gitu loh. Ya kalau edik ya efeknya nanti kecanduan, mikirnya hanya tentang seks saja, aktivitas jadi kacau, kerjaan kacau, sosialisasi dengan teman-teman juga jadi kacau gitu. Efeknya kan ke situ arahnya. Gitu. Tapi bener gak sih soal itu juga ngaruh ke psikologi? Jadi misalnya bukan dari pasangan yang sahnya, atau misalnya mereka cowok itu masturbasi, itu juga akan pengaruh setelah melakukan itu akan menjadi kayak merasa bersalah gitu loh. Terus dan lain sebagainya, sampai dia itu apa ya, ketika dikit-dikit itu akan menjadi kayak galau gitu, terus gundah dan lain sebagainya. Apakah itu juga berasal dari pengaruh yang seperti itu, Mbak? Bisa saja. Jadi bisa saja ketika ego dengan nurani kita bertentangan ya. Jadi hati kita, iki kan iki kan dosa, iki kan aku wedi nek kalau dilakukan terus menerus aku takut kecanduan, tapi penak ya, aku pengen ya. Nah itu kan ada bentrok konflik batin ya, dan itu yang kadang yang sering memicu gangguan depresi, gangguan rasa bersalah gitu kan. Nah seperti itu bisa juga ke arah pada akhirnya paling
seremnya itu ke fenomena bunuh diri gitu. Waduh, kok sampai bunuh diri, ngeri. Iya, Ngeri bisa ketika seseorang itu merasa bersalah sekali gitu ya, merasa jijik dengan dirinya gitu ya, Aku jijik, merasa Mak. ini Aku kok nggak jijik. pantas Zizi. Iya. gitu ya, itu bisa juga ke arah depresi. Oke, gimana Akif? Ada lagi nih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Waduh, ternyata ini nambah Masalah lagi. kesehatan Bu, tapi bukan masalah itu ya. Ini saya Boleh. pengen apa namanya gemuk tapi udah makan banyak gak gemuk-gemuk tuh gimana Bu? Ini udah makan paling banyak tapi masih kering. Harus banyak minum air putih. Gimana tuh Bu solusinya Bu biar bisa gemuk cepat Bu, biar unyu-unyu ya. Beratnya berapa? Beratnya berapa? Kalau Ditanyain. dari tinggi saya sih kayaknya nggak ideal Bu, kan kalau di timbangan itu kan ada tuh 160 berapa itu harusnya saya 50 ke atas, cuma sekarang saya 45 gitu. 45 kilo terakhir nimbang ya Bu. 45. Iya. Makan sudah banyak, olahraga sudah banyak. Makan banyak Bu, tapi nasinya yang banyak, tempe kumur Yang sama dimakan Royco Bu. apa? Gimana itu Bu? Yang ditanyain yo, yang dimakan apa? Yo dijawab. Tempe sama Royco Bu itu. Iya. Makanya bae kuwi. Apa kebanyakan Royco ya Bu? Nah, Kakek micin gue, Mas. Bagaimana cara mengatasi cacingan? Ya itu cacingan kan yang paling berpengaruh ke gemuk itu apa gitu maksud saya gitu loh Bu. kayak gini. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan seseorang ya. Jadi dari satu, keturunan. Bapak Ibu gede enggak? Di perutnya Bu. Kemudian aktivitasnya bagaimana? Kamu aktivitasnya berat enggak? Nah itu masalahnya Bu. Mageran ini Bu, ya Allah. Kalau lagi tobat Padahal di rumah aja ya. Bu. Di rumah aja. Di rumah rebahan Bu. Alah ya Allah. Tapi kalau pagi Sering batuk-batuk enggak? kalau batuk-batuk enggak Bu, paling cuma kelaparan. Apa namanya, banyak faktor sih sebenarnya, harus digali lebih rinci ya gitu. Jadi mungkin bisa juga ke arah TBC, bisa loh. Iya kono. Apa? TBC. Bisa juga Aduh. ke arah TBC kamu. TBC apa lagi gue lupa aku. Jadi TBC itu penyakit paru ya. Oh. Penyakit paru yang harus minum obat selama 6 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Itu ditandai dengan berat badan yang tidak bisa naik-naik, kurus gitu ya. Bisa juga disertai batuk gitu. Ya Jadi udah, kalau Bu. mau ngecek kamu TBC atau Ya iya kalau tidak, di TNI gue. Doain saya sehat walafiat ya Bu. ya tadi katanya tanya, Ayo. ya aku Iya. jawab. Udah cukup Bu. Waktu ke TBC saya frustasi. Terima kasih ya Bu. Jadi mungkin anu ya. Makanya yang banyak sayur buahnya. Mungkin ke ini juga ya. Misalnya dulu saya juga waktu SMA itu sekamu lah. Kira-kira itu sekamu. Setelah kuliah itu justru malah badan saya itu naik gitu loh. Ketika mungkin karena mungkin kemungkinan itu karena faktor pikiran juga. Ketika orang sudah udah mulai nyaman dengan hidupannya, terus sudah tenang gitu loh, nggak mikirin neko-neko gitu loh, walaupun banyak yang dipikir tapi Ya, bisa mikirin stres. cewek ditolak terus ya. Aduh, kok gitu sih enggak gitu. Itu juga berpengaruh Bu, berpengaruh nggak sih sebenarnya? Iya, faktor psikis juga pengaruh. Ada orang yang kalau stres makannya jadi banyak, jadi gemuk. Ada orang yang stres dia nggak mau makan, nggak bisa makan gitu ya. Akhirnya jadi kurus itu. Jadi tubuh satu orang dengan yang lain tuh nggak bisa disamaratakan gitu. Itu Oke.
Sudah? Nah, mungkin Jadi terakhir yang Mbak Septi jelas silahkan makanya bisa gini, gimana Mbak? makanya dievaluasi lagi banyak banyak sayur, banyak buah gitu ya. Jangan cuma Minum karbo sama apa Royco tempe micin. kemul aja ya. Gitu. Jadi harus dievaluasi lagi makannya apa, ditambah dengan olahraga sama pikiran harus flosdol katanya. Nah, gitu loh. Nah, mungkin terakhir Mbak silahkan bisa closing statement dan bisa kasih pesan ke teman-teman yang mendengarkan podcast episode ini. Oke, jadi itu tadi ya kita udah bahas fenomena kesehatan reproduksi remaja. Satu hal yang pengen saya sampaikan bahwa buat para remaja nih yang nantinya akan di jenjang pernikahan, intinya kalau kamu pengen mendapat pasangan yang baik, kamu harus menjadi orang baik dulu gitu loh. Jangan menuntut seseorang untuk menjadi baik. Jadi tuntutlah dirimu sendiri untuk menjadi orang baik, orang yang bertanggung jawab dengan dirinya, bertanggung jawab dengan kesehatan reproduksinya, bertanggung jawab dengan apa yang dimilikannya. Insya Allah pasangan kita adalah cerminan dari diri kita, gitu ya. Jadi kalau kita sudah baik, insya Allah juga akan mendapatkan pasangan yang baik pula. Jadi tetap safety, tetap jaga kesehatan reproduksi, no sex before married gitu ya. Oke, cukup kayaknya. Oke. Makasih banget Mbak Septi yang udah mau berkenan untuk sharing-sharing dengan Sobat Formasi. Sekali lagi makasih dan semangat Siap. juga Mbak dalam menanganin pasien-pasiennya gitu ya. Dan tetap jaga kesehatan. Semoga Oke, terima nggak kasih. tertular virus. Iya, gitu ya. sama-sama. Dan semoga dilancarkan segala urusannya ya. Terima kasih juga buat Sobat Formasi yang juga Terima telah kasih. mendengarkan dan juga menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Formasi Podcast. High